Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama-sama Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kaswan Susanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi saya ucapkan bagi semua Bapak Ibu pendengar Cakrawala dimanapun saat ini Bapak Ibu dan semua saudaraku berada. Tentunya kita mengucap syukur karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Dan hari ini secara pribadi saya pun mengucap syukur kepada Tuhan karena ada waktu untuk saya boleh menjumpai semua pendengar setia Cakrawala melalui satu program Oasis Fajar di pagi hari ini. Kita hendak belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, melakukannya agar hidup kita terus dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena di pagi hari ini Tuhan memberikan anugerah kehidupan dalam kehidupan kami. Memulai sepanjang hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk belajar firman-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan agar sepanjang hari ini kami dapat hidup menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan melalui hal-hal baik yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pendengar setia Cakrawala dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Dalam perenungan kita di pagi hari ini, kita akan mendasarinya dengan satu ayat dari Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-17. Amsal 14 ayat 17 di sana dikatakan demikian. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Bapak Ibu serta saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini kita akan renungkan dalam satu perenungan terkait dengan bagaimana kita sabar di dalam menantikan Tuhan. Sabar di dalam menunggu setiap apa yang hendak Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita boleh jujur, maka hal bersabar atau tindakan seseorang untuk bersabar bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Setidaknya ada dua hal yang menjadi alasan bagi kita sebagai setiap manusia kemudian sulit untuk bersabar. Yang pertama, bahwa dalam keberadaan kita manusia, yang selalu kita inginkan adalah hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menyukakan bagi kita. Tetapi faktanya bukankah tidak demikian? Ada banyak kesusahan, ada banyak pergumulan, bahkan ada banyak tantangan yang kita hadapi tiap-tiap waktu. Dan yang kedua, manusia memiliki satu karakter atau satu sifat idealis dalam hidupnya.
Ketika seseorang merencanakan segala sesuatu, ketika seorang ingin melakukan segala sesuatu, maka yang ada di dalam benaknya adalah apa yang dia kerjakan itu akan menghasilkan hal yang baik. Apa yang dia lakukan itu akan mendapatkan kebaikan bagi dirinya. Tetapi bukankah faktanya tidak demikian? Ada begitu banyak orang yang sudah memperhitungkan segala sesuatu, ada begitu banyak orang yang sudah merencanakan segala sesuatu dengan baik. Tapi kenyataannya tidak sedikit dari antara mereka yang kemudian merasakan atau tidak menikmati apa yang direncanakan tersebut. Kegagalan dialami di situ. Permasalahan dialami di situ. Nah, Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika ada sesuatu yang kita harapkan, kemudian tidak terwujud dalam kehidupan kita. Ketika kita menginginkan kebahagiaan, kenyamanan, kesenangan, lalu itu tidak nyata di dalam kehidupan kita. Bukankah seringkali dalam keadaan seperti itu, kita kemudian tidak dapat bersabar? Kita kemudian merasa tidak nyaman. Kita merasa kecewa. Kita merasa marah. Dan tidak sedikit juga ada orang-orang yang dalam keadaan tersebut, dalam keadaan susah dan bergumul menghadapi persoalan tersebut, mencari kesalahan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dari hal ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan apa yang dikatakan oleh Salomo, bahwa siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Dan pastinya kita ingin menjadi orang-orang yang bijaksana. Dan dikatakan di sini orang yang bijaksana adalah orang yang bersabar. Nah, Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa alasan penting kenapa kemudian kita dituntut untuk kita boleh bersabar di hadapan Tuhan. Yang pertama yang ingin kita renungkan bersama adalah orang yang bersabar menantikan Tuhan adalah mereka yang memiliki iman bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupannya. Bahwa orang yang bersabar menantikan Tuhan adalah orang yang memiliki iman bahwa Tuhan sanggup menolong hidupnya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 di sana dikatakan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Meskipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sebelum kita bersabar di dalam kita menjalani kehidupan kita, ayat ini menegaskan, menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu juga sudah bersabar di dalam diri kita, atas kehidupan kita, atas tingkah laku kita. Tetapi Ia sabar terhadap kamu. Dan dikatakan, orang yang beriman adalah orang yang bersabar. Jadi ada kaitan penting antara iman dan bersabar dalam bagian yang pertama yang ingin kita renungkan pada pagi hari ini. Bagi setiap orang yang beriman, maka dituntut kesabaran, ya. Dan ini kita perlu renungkan bahwa iman Kristen dalam kehidupan setiap orang sesungguhnya tidak dapat diukur dari identitas agama apa yang tercantum dalam kartu tanda penduduknya. Iman orang Kristen itu tidak dapat diukur dari jabatan gereja yang disandangnya. Iman Kristen itu tidak dapat diukur dari banyaknya persembahan yang dia berikan setiap waktu dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Tetapi Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya mengatakan tadi bahwa iman sangat erat kaitannya dengan bersabar, maka sesungguhnya iman Kristen dalam diri seseorang dapat dilihat dari seberapa sabarnya dia dalam menghadapi kenyataan hidup,
yang sangat pahit, yang sangat sulit, serta bagaimana orang tersebut dapat terus-menerus berdoa. Orang tersebut dapat setia mengandalkan Tuhan, dan orang tersebut dapat terus bertekun di dalam menantikan setiap jawaban Tuhan. Hal ini penting Bapak Ibu. Karena dikatakan, ketika Tuhan sudah berjanji, Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah lupa. Dan sebagai orang beriman kita harus katakan, kita mau bersabar menantikan Tuhan. Kita mau bersabar menunggu apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Karena keyakinan iman kita bahwa apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan hendak berikan, bukanlah hal yang kemudian dilupakan oleh Tuhan. Dan dalam keadaan apapun yang kita alami, dalam keadaan apapun yang kita rasakan, sekalipun itu tidak menyenangkan bagi kita, imanilah bahwa ketika kita mau bersabar menantikan Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Ayub, dalam keadaan senang, memiliki banyak kekayaan, memiliki harta, memiliki keluarga yang baik, dia selalu berdoa, bertekun di hadapan Tuhan. Bahkan dalam kenyataan hidup pahit pun, ketika ia harus ditinggalkan anak-anaknya, ketika kekayaannya habis, ketika istrinya pun mencaci maki dia, ketika sahabat-sahabatnya mulai menghakimi dia, dia mau katakan, dia tetap mau hidup dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dapat merenungkan di dalam kehidupan kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengukur kualitas iman kita selain daripada Tuhan sendiri. Tetapi yang kita mau belajar bersama adalah kualitas iman yang kita miliki akan berdampak dan harus berdampak dengan bagaimana sikap kita di tengah-tengah kehidupan yang kita alami tiap-tiap waktu. Ketika ada persoalan yang kemudian kita hanya dapat berkeluh kesah, mengutuki diri sendiri, marah-marah, bahkan kemudian mengambil keputusan untuk bermalas-malasan beribadah, ataupun kemudian memutuskan untuk tidak beribadah karena menganggap bahwa Tuhan lagi tidak peduli dalam hidupnya, maka hal tersebut bukanlah praktik iman Kristen yang benar. Hal tersebut justru menunjukkan kemerosotan iman kita. Dan ketika iman kita terus merosot, dan ketika itu kita biarkan, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami kematian rohani. Dan kematian rohani itu sangatlah tidak baik, ataulah sangat tidak menyenangkan bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang beriman adalah orang yang bersabar di hadapan Tuhan. Bersabar menghadapi setiap ujian, bersabar dalam menantikan atau di dalam dia menunggu jawaban Tuhan. Dan di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dan di dalam 2 Timotius 3 ayat 8 di sana berkata, dan sama seperti Yanes dan Yamres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Dikatakan di sana, iman perlu diuji, dan yang menguji iman kita adalah Tuhan. Dengan setiap tantangan hidup, dengan setiap aktivitas hidup kita, maka iman kita harus diuji. Bagi mereka yang bersabar, bagi mereka yang bertekun, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 12, mereka akan menerima mahkota kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk kita boleh melihat dan merenungkan sesungguhnya kehidupan kita itu seperti bagaimana di hadapan Tuhan.
Dan ketika kita katakan kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ketika kita menghadapi persoalan, maka ketika kita menghadapi tantangan hidup, maka kita harus bersabar. Meyakini itu adalah bagian di mana iman kita diuji. Dan ketika iman kita sudah tahan uji, kita dapat bersabar dengan keadaan hidup yang kita alami dan kemudian kita tetap mengandalkan Tuhan. Pasti kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan akan diberikan bagi kita. Perkara waktu, perkara bagaimana caranya, bukan urusan kita. Yang menjadi bagian kita adalah tetap setia kepada Tuhan, bersabar menantikan jawaban Tuhan, dan bagian Tuhan adalah memberkati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bersabar menantikan Tuhan adalah orang yang bersedia untuk taat pada setiap rencana Tuhan. Jadi ketika kita diajarkan untuk bersabar kepada Tuhan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kita yang bersabar di dalam menantikan Tuhan adalah kita yang bersedia untuk taat pada setiap rencana-rencana Tuhan. Hal ini nyata di dalam ayatnya yang ayat ke-8 dari Yesaya 55. Yesaya 55 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Kalau pada bagian yang pertama atau sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang bersabar itu berkaitan dengan iman kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya iman atau hal bersabar itu berkaitan dengan doa-doa kita, menantikan setiap rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Memahami maksud Tuhan melalui belajar firman Tuhan. Memahami maksud Tuhan melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Dan saya yakin ada banyak pengalaman doa yang kita boleh nikmati, yang boleh kita rasakan, di mana kita mengerti kehendak Tuhan. Dan kalau kita mungkin ditanya dalam kaitan dengan alasan kita berdoa kepada Tuhan, mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dia berdoa sebagai wujud yang mengucap syukur kepada Tuhan. Ada juga mungkin yang mengatakan bahwa berdoa merupakan sarana di mana dia berkomunikasi, mencari kedamaian dengan Tuhan. Ada orang yang berdoa karena dia memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan ada juga orang yang berdoa untuk meminta berkat dan pertolongan Tuhan. Alasan-alasan tersebut, Bapak, Ibu, dan semua saudaraku, bukanlah alasan yang keliru. Memang kita harus selalu berdoa, bersekutu dengan Tuhan, meminta kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Tetapi bukankah praktek hidup yang sering kali kita temukan adalah berapa banyak orang yang tetap bertekun, berdoa menantikan jawaban Tuhan, dan berapa banyak orang yang kemudian mengambil jalan lain ketika merasa Tuhan tidak menjawab doa-doanya. Banyak orang yang tidak dapat tetap bersabar dalam menghadapi kenyataan hidupnya, dan kemudian tersesat karena mengambil jalan lain yang dia pikir hal tersebut adalah jalan yang terbaik. Mereka meninggalkan jalan dan rencana Tuhan dan lebih memilih jalannya sendiri. Kalau kita bersama-sama merenungkan dari kehidupan Yunus, maka kita akan menemukan satu peristiwa di mana Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan. Yunus mengatakan bahwa dia mau pergi jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan dapat melihat bukan hanya Yunus, tapi Tuhan dapat melihat kita. Tuhan dapat memperhatikan apa yang kita rencanakan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
dalam keberadaan kita, dalam apapun yang kita alami, maka tetaplah kita hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Jangan pernah kita untuk kemudian kita mengambil keputusan sendiri demi kenyamanan kita, kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika apa yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana Tuhan, maka kerjakanlah itu. Di dalamnya ada berkat, di dalamnya ada pertolongan, di dalamnya nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu sadar Bapak Ibu dan semua saudaraku, bahwa sesungguhnya tidak ada satupun dalam hidup kita yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena kita sebagai orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita, maka kita harus selalu bertekun dalam doa, menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terlebih penting adalah taatilah Tuhan kita, hormatilah Dia, dan tunduklah selalu pada setiap perintah dan kehendak-Nya. Dijelaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, dan harus kita imani bahwa mengikut kehendak Yesus Kristus, maka kita pasti akan memperoleh keselamatan. Yesus sebagai juru selamat tentunya akan memberikan keselamatan kepada kita. Dan siapakah kita ketika kita mengikuti kehendak kita? Bukan keselamatan yang kita akan dapatkan ketika kita menuruti kemauan kita, tapi justru kebinasaan yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak bersedia untuk bersabar dalam kita menantikan jawaban Tuhan, kehendak Tuhan, dan mulai mengandalkan diri kita sendiri, maka sesungguhnya hal tersebut akan menghancurkan kita. Bukan orang lain yang menghancurkan kita, tetapi diri kita sendiri yang menghancurkan kita karena ketidaktaatan kita. Kita yang selalu rindu untuk menantikan kehendak Tuhan adalah bilangan orang-orang yang dipilih dan diperkenan oleh Tuhan. Dan seharusnya kita bersyukur untuk hal itu, karena tidak semua orang terpanggil akan terpilih oleh Tuhan. Karena itu marilah kita semua dalam keadaan apapun yang kita alami, kita harus terus setia, terus bersabar dan taat kepada Tuhan, dan serta menikmati setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika semua itu dapat kita lakukan, maka berkat Tuhan yang melimpah yang telah disediakan Tuhan pasti dinyatakannya dalam kehidupan kita. Biarlah bagian firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kita semua. Dan dalam menjalani aktivitas kehidupan kita hari ini secara khusus, tetaplah kita bersabar dalam kita menghadapi kenyataan hidup yang akan kita hadapi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada pagi hari ini. Kami sudah diajar dan ditolong oleh Tuhan. Kami sudah diingatkan oleh Tuhan untuk selalu bersabar dalam menghadapi kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami boleh menghadapi segala sesuatu di sepanjang kehidupan kami dengan tetap mengandalkan Tuhan, beriman bahwa Tuhan akan menolong memberkati kami. Berkatilah semua pendengar setia Cakrawala dengan aktivitas mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.